Kalau kamu mengikuti Nabi Muhammad, keuntungannya apa? Diampuni dosa-dosamu, bukan hanya dicintai, diampuni. Jadi Nabi Muhammad itu penyebab dosa-dosa orang diampuni. Jelas di dalam Islam itu tidak ada yang mengampuni dosa. Iya, dalam diskusi ini kita akan melihat teman-teman murtadin yang menyampaikan firman Tuhan dengan sangat jelas. Namun di satu sisi kita melihat apologet Islam yang disebut dengan Nandar berpetualang dari room Kristen satu ke room Kristen yang lain hanya untuk menyodorkan datanya yang tidak jelas. Namun Nandar selalu dipermalukan oleh apologet Kristen karena data jelas dan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Nah, untuk itu mari kita simak sampai selesai. Yohanes 8 ayat yang ke-58, aku ada sebelum Abraham ada. Yohanes 1 ayat 3, Tuhan Yesus menciptakan alam semesta ini. Udah. Ada nggak di Bible itu yang menyatakan Yesus pengakuannya untuk Tuhan Yesus sendiri? Kan saya disebutkan tadi Yohanes 13 ayat 13. Saya gunakan kata Tuhan di situ. Ya. Kemudian maaf ya, saya potong ya. Hosian. Silakan. Ini saya screenshot ya. Hosias, ini wajah telolis Koko Adi. Oke. Terima kasih. Apa maksudnya? Ini wajah teroris. Apa maksudnya? Hah? Di bawah itu loh. Kenapa Tengok maksudnya? scroll lagi. Saya sudah screenshot. Ngapain Bapak screenshot saya? Di VT saya banyak wajah saya. Saya lab selalu open cam, saya nggak pernah off cam. Ngapain screenshot saya? Typingan. Itu. Ayo silakan Pak. Baik, yang kedua, Hosni dari tadi saya dengar dibilang di Islam ini itu ada banyak, mungkin di Kristen pun saudara-saudara Kristen itu ada banyak juga kemampuan secara ilmuannya memahami tentang ideologi agama yang kita sama-sama yakini secara individual ya. Jadi jangan bilang terkesan memframing bahwa kita aja yang Muslim yang banyak menghujat ya. Di mana saya framingnya Pak? Sebenarnya kalian juga banyak orang-orang kalian itu. Sebentar. Di mana saya framingnya Pak? Ya contoh, tadi kami itu ya di Muslim itu kan tentunya kalian tahu semua bahwa kemampuan ilmunya itu tidak sama gitu loh. Oke. Kayak saudara saya tadi Bapak itu mungkin kemampuan keilmuan. Sebentar Pak. Oke, sebentar. Saya tanggapi dulu Pak ya, boleh ya? Ketika Bapak bernarasi saya diam. Kenapa saya berbicara seperti itu? Kenapa saya minta data? Kenapa dia bisa menafsirkan Alkitab kami sedangkan dia tidak mampu menunjukkan kitab di dalam imannya sendiri? Kenapa lebih paham Alkitab kami? Itu yang jadi pertanyaan saya dengan kalian. Kenapa kalian comot-comot ayat Alkitab kami hafal, tapi giliran ditanya tentang imannya, dibalikan, kan dia yang bernarasi itu tadi Pak. Kalau Isa itu menyembuhkan Lazarus yang sakit, dan Isa itu adalah keluarga Lazarus. Nah wajar dong saya minta datanya di dalam Al-Quran. Karena orang yang berani bernarasi, dia harus punya data. Kalau saya yakin ya, kalau Islam itu pasti punya data. Cuman Oke, makanya tunjukkan datanya. Yang saya mintakan cuma tunjukkan data. Apakah ketika saya minta tunjukkan data, itu saya memframing? Begini kesaksian Kristen. Kesaksian Kristen ini boleh saya undang untuk diskusi dengan orang yang keilmuannya sama-sama punya Nah, silakan mau hatuha dengan saya silakan. Diatur. Itu. Ya. Silahkan, tapi jangan offline. Kalau offline diskusi dua arah, belum tentu terjamin keamanannya. Saya nggak mau. Kalau online silahkan diatur aja waktunya. Ya, soalnya saya juga nggak mau juga gitu loh. Artinya kita manusia kan ya, tidak boleh saling. Nah silahkan. Kalau ada orang yang Bapak mau undang, kebetulan saya lagi nggak ada tamu. Ini silahkan Bapak suruh naik ke komal saya. Ayo diskusi. Oke. Ya, terima kasih. Saya tunggu sekarang. Silahkan Bapak undang orang tersebut naik ke komal saya. Silahkan. Mau undang orang silahkan. Naiklah ke komal saya. Toh komal saya kan untuk kalian semua naik ke atas. Tapi
untuk yang mau berdiskusi dengan baik. Diskusi itu ya teman-teman ya, ketika orang bertanya tentang iman Kristen ya data dan dalil kami kan Alkitab. Itu data dan dalil kami teman-teman. Nah ketika kalian bertanya, bernarasi, harusnya kalian bisa menggunakan dalil dan data. Tunjukkan saya ayatnya. Itu loh. Jangan langsung tiba-tiba tadi bilang saya memframing. Framing apa? Masa saya cuma minta data saya dibilang framing? Kan wajar ketika dia berani bernarasi. Saya minta dong datanya tertulisnya di mana. Ya wajar, itu namanya juga dalam ranah diskusi. Masa saya memframing? Masa saya memframing ya kan? Itu ya teman-teman ya. Oh Tuhan Yesus. Ya sebentar ya, kita naikkan dulu ya. Pak Agus Manlaya 899. Ya sebentar ya, kita naikkan dulu ya. Pak Agus Manlaya 899. Pak Agus selamat malam. Pak Agus Manlaya. Pak Dabling, Pak. Bapak lagi dicas, ngecas handphone atau lagi apa Pak? Dabling suaranya Pak. Agus. Pak Agus selamat malam. Iya loh. Selamat malam, Pak. Agamanya apa, Pak? Yes, Selamat malam. Agamanya apa, Bapak? Sama dengan Bapak. Oh, agamanya Kristen. Ya, ada mau disampaikan sedikit, silahkan, Pak. Mau tanya dulu, Pak. Salam berkenal dulu. Orang mana, Pak? Suku apa dulu, Pak? Dayak. Saya Dayak, Padang Kalimantan. Agama apa, Pak? Sama, seiman kita. Bapak agamanya apa? Saya Kristen, Pak. Iya, Protestan. Ya, saya Protestan sama, Pak. Enggak ya, Bapak ya? Iya. Ada yang mau disampaikan sedikit, silahkan, Pak. Karena kita lagi nunggu yang iman lain, Pak. Kalau Bapak ada yang mau sampaikan sedikit, saya kasih waktu, silahkan. Enggak, cuma mau dengar aja gitu, Pak. Oh, oke, siap. Terima kasih banyak ya, Pak. Kalau mau dengar boleh di bawah ya, Pak. Mohon maaf, saya Iya, turunkan, Pak ya. Mohon maaf sekali, Pak ya. Bukan saya tidak menghargai Bapak ya. Mohon maaf ya. Selamat malam, Pak. Mau Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yuk teman-teman, boleh yuk kencengin tap layarnya teman-teman. Bang Obed 622, selamat malam. Bang Obed. Halo, malam Bang. Agamanya apa Bang? Maaf, aku Katolik Bang. Oh, Abang agamanya Katolik. Ya, ada yang mau disampaikan sedikit, silahkan Bang, sampaikan aja Bang. Ya, aku cuma mau bilang Abang semangat, tetap memperjuangkan kebenaran, itu aja Bang. Amin, amin. Terima kasih Bang ya, Tuhan Yesus memberkati. Yo. Amin Yo, Bang. Tuhan Yesus memberkati Bapak sekeluarga ya. Sama. Oke teman-teman, naiknya sesuai urutan ya teman-teman ya. Jadi yang muncul paling atas itu yang saya naikkan. Kan dia gantian gitu kan, habis yang ini nanti yang nomor 2 naik ke atas gitu. Ya Bang Mantok Beceng, selamat malam. Ya, malam-malam. Ya, agamanya apa Bang? Muslim. Muslim. Boleh dibuka kameranya Bangku? Silakan dibuka kameranya Bang. Iya. Oke Bang Mancok Beceng. Ya, selamat malam ya Pak ya. Boleh berdiskusi dengan baik ya Pak ya. Gitu. Iya, malam-malam. Ya, Malam. kita diskusi dengan baik, tidak untuk saling menghujat, tidak untuk saling menjatuhkan. Kita berdiskusi pakai data dan dalil. Silahkan, tema saya Yesus Tuhan Pak. Iya, host. Tadi host bilang sebelum sudah ada gitu ya, host ya. Itu siapa yang bicara itu, host? Tuhan Yesus Pak.
Oh, tapi malaikat Jibril ya bilang ke Maria, kamu akan mengandung seorang anak, bukan seorang Tuhan. Ya apa itu? Lah kan dia gelarnya anak Allah, Pak. Anak Allah. Bukan. Iya, tapi gak ada Allahnya. Seorang anak kasih nama Yesus gitu. Lah, Tuhan Yesus itu kan anak Allah, Pak. Makanya orang-orang Yahudi itu membunuh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu kan mengaku sebagai anak Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah. Gitu. Ya kalau Bapak bertanya tadi, aku ada sebelum Abraham ada, itu perkataan siapa, Pak? Di dalam Alkitab itu kalau tulisan merah ini perkataan Tuhan Yesus, Pak ya. Ya, ini tulisan merah ya. Ini perkataan Tuhan Yesus, Pak ya. Kalau tulisan merah ya. Ini. Jawab Yesus. Yohanes 8 ayat yang ke-58 ini dia. Sebentar, saya bukan datanya. Yohanes 8 ayat yang, sebentar Pak ya. Agak error ini kan. Nah, Yohanes 8 ayat yang ke-58. Ini tulisan merah ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Ini dia perkataan Tuhan Yesus. Ini yang bawah nih. Nah, itu. Iya, Pak. Apa lagi yang Bapak mau tanyakan? Yang itu, yang ayat Maria itu, malaikat Jibril itu, dibacakan. Kenapa? Tolong bacakan, Mas. Di ayat berapa? Biar saya Ya bukakan kan, datanya. Bapak yang ayat berapa? Lukas berapa itu? Lukas ya. Malaikat berkata, kamu telah mengandung seorang anak gitu. Iya, Lukas Tuhan. berapa, Pak? Ya, Lukas berapa? Bapak sebutkan dulu datanya. Ini kecil, Bos. Bibelnya kecil. Hah? Ini loh. Ya enggak apa-apa, Pak. Kecil. Bapak punya Alkitab? Bapak punya Alkitab? Hah? Bapak punya Alkitab? Ya. Punya, Bos, punya. Haleluya. Silakan, dibukakan, Pak. Itu. Lukas berapa, Pak? Saya nggak mau carikan datanya, Pak. Bukakan, Pak. Lukas berapa, Pak? Waduh, tulisannya kekecilan, Hos. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bapak pakai kacamata dulu boleh. Ya tanya yang lain bisa, Hos ya. Apa? Loh, kenapa yang tadi aja? Hah? Yang tadi aja. Bukan, Hos. Tanya yang lain ya. Kekecilan itu. Oh, tanya yang lain, tapi harus punya data ya. Kalau Bapak membawakan suatu narasi, Bapak harus hafal ayat yang Bapak tanyakan ya. Saya nggak mau carikan ayatnya, padahal saya tahu itu ayatnya di mana, tapi saya nggak mau menunjukkan. Silakan. Mau nanya apa lagi? Iya. Itu apa? yang mati di tiang salib itu katanya kan manusia aja. Ya, itu otomatis yang menebus dosa itu manusia gitu, menebus dosa manusia gitu. Bukan Pak? Tuhan Maksudnya, yang Pak? menebus. Apa, Pak? Maksudnya kan gini, orang Kristen kan yang menebus dosa manusia itu kan Tuhan. Kenapa manusia yang mati di tiang salib gitu, di tiang salib? Tuhan Yesus itu kan sang firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Tuhan Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Nah, di sisi kemanusiaan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib itu, Pak. Tuhan Yesus mati, tapi jangan lupa, Pak. Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Itu. Kenapa Tuhan Yesus itu harus mati di kayu salib? Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus itu menebus kami dengan darah yang mahal untuk apa, Pak? Untuk mengampuni segala dosa kami. Iya. Ya, yang mati itu Tuhan gitu, Yos, ya, bukan manusia ya. Apa, Pak? Yang mati Tuhan, bukan manusia. Ya, Tuhan Yesus itu kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya sepenuhnya Allah. Oh, iya. Ada lagi ya? Yang mau ditanyakan? Bingung, Hos. Yang itu, yang 3 itu, Hos. Anak Tuhan. Apa yang tiga? Tuhan itulah. Yang mana? Yang kata kami. Bapa, Anak, Roh. Yang ada kata kami, Pak ya? Iya.
Oh iya, yang ada kata kami. Sebentar aku tunjukkan dulu Pak ya. Yang ini Pak. Sebentar aku tunjukkan ya. Ini aku tunjukkan ya. Tolong Bapaknya. Surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Coba Bapak jelaskan dulu Pak, Al-Ma'arij ayat yang ke-40 ini Pak. Kenapa ada kata kami dan kata aku di situ Pak? Aku di sini merujuknya kepada siapa dan kami di sini merujuknya kepada siapa? Maksudnya gimana itu? Oke, gini aja. Bapak di rumah ada Alkitab ya. Itu aku tadi cuma mau nanya iman Bapak sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oke, Bapak tadi nanya Tritunggal kan, karena di rumah Bapak ada Alkitab. Siapa tahu Bapak ingin mempelajari tentang Tuhan Yesus. Oke Pak, saya jelaskan sedikit Pak ya. Itu. Jadi saya tahu pertanyaan Bapak tadi yang maksudnya 3 itu gimana. Oke, saya tanyakan ya. Saya jawab ya Pak. Kami orang Kristen itu Pak. Pelan-pelan saya jelaskan sama Bapak ya. Kami orang Kristen itu tidak menyembah 3 Tuhan. Sesat cara berpikir kita ketika kita berpikir kalau orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Itu. Nah jadi Pak, Tritunggal itu atau Trinitas itu tidak berbicara tentang banyaknya atau jumlahnya. Tidak berbicara tentang banyak atau jumlah. Enggak Pak. Jadi Trinitas itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Trinitas itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Nah kalau Bapak tanya misalnya, di dalam Alkitab itu ada nggak tertulis secara eksplisit kata Tritunggal? Tidak ada. Kalau Bapak tanya di dalam Alkitab itu ada nggak tertulis secara eksplisit kata Trinitas? Tidak ada. Tapi Tritunggal itu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan Pak. Saya bacakan ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di ayat 1 ada Allah. Di ayat yang kedua ada roh. Berfirmanlah Allah. Di sini ada kata firman Pak ya. Berfirmanlah Allah. Nah jadi kalau Bapak tanya apakah Tritunggal itu kata yang tertulis di dalam Alkitab? Bukan. Tidak ada. Kalau Bapak cari kata Tritunggal di dalam Alkitab itu tidak ada. Gitu. Nah, saya jelaskan tentang Tritunggal. Ya, Tritunggal itu Pak tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya. Tapi Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Saya analogikan dulu. Pak Mancok Beceng ini kan satu orangnya. Betul? Satu ya. Tidak ada yang lainnya. Cuman satu ya. Tetapi di dalam diri Pak Mancok Beceng ini ada tubuh Pak Mancok Beceng, ada jiwa Pak Mancok Beceng, ada roh Pak Mancok Beceng, betul? Betul. Ada 3 kan? Tapi apakah Pak Mancok Beceng ini 3? Enggak, Pak Mancok Becengnya 1. Tetapi di dalam diri kita itu ada 3. Nah, kalau kita bicara tentang kebagaimanaan Allah, Bapak, karena Bapak itu berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Bapak. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal Bapak. Maka dari itu Pak, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 1 Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa Pak? Yohanes 1 ayat 18 untuk menyatakan sang Bapa. Makanya orang Kristen itu tahu kalau kami ini punya sang sumber yang kasih. Kalau kami ini punya Bapa yang kasih. Dari mana? Dari firman yang menjadi manusia itu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kami kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Sudah Bapa, sudah firman. Berbicara tentang roh, Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah adalah roh. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengutus Parakletosnya. Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran yang menemani kita sampai pada akhir zaman. Jadi saya garis bawahi, Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah, Tritunggal itu tidak bicara tentang banyak, tapi Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Nah, yang perlu saya garis bawahi lagi, orang Kristen itu tidak melantik manusia menjadi Tuhan. Sesat cara berpikir kita. Kalau kita berpikir
manusia kok dilantik menjadi Tuhan. Salah. Tetapi sang firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu Pak, kalau bicara tentang Tritunggal. Iya, host. Tadi kembali lagi, host. Apa Kejadian 1 ayat 1 tadi ya, roh melayang-layang di air itu ya. Iya. Ya itu kan alam menciptakan bumi masih kosong, host. Airnya itu dari mana, host? Maksudnya? Ya kejadian itu alam menciptakan langit dan bumi kan lagi kosong. Airnya itu dari mana? Kan bumi ini lagi kosong. Air itu datang dari mana? Roh melayang-layang. Ayat berapa yang Bapak tanyakan? Ya tadi hostnya itu. Gitu. Kejadian 1 ayat 1 itu loh. Ya, jadi melayang itu jadi di gini, air. Pak ya. Jadi roh Allah melayang di atas air itu gambaran dari peran Roh Kudus dalam penciptaan dunia ini, Pak. Itu adalah gambaran. Gambaran dari peran Roh Kudus dalam penciptaan dunia ini itu terdapat di mana? Di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Dan itu juga ayatnya ada di dalam kitab suci Bapak. Mau saya bukakan, Pak? Bentar ya. Wes gak usah melebar-lebar, host. Saya enggak. Biar Bapak juga tahu saya enggak melebar loh, Pak. Bentar ya. Nah, oke. Saya bukakan di dalam Al-Baqarah 164, Pak ya. Bentar ya. Al-Baqarah 164. Ini. Bapak tadi kan bertanya, roh Allah melayang-layang di atas air. Saya udah jelaskan, itu adalah gambaran Roh Kudus ketika menciptakan alam semesta ini. Oke Pak. Al-Baqarah Pak ya, ini yang saya gunakan Quran Kemenak ya Pak nih, Quran Kemenak ya, sebentar. Ya, ini Quran Kemenak ya, saya bukakan Quran Kemenak, Al-Baqarah 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di atas laut. Pertanyaan saya Pak, bahtera itu datangnya dari mana Pak? Dan ada manusia sebagai nahkoda. Itu gimana? Saya bacakan utuh ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan dalam kurung muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati dalam kurung kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Pertanyaan saya Pak, bahtera di sini munculnya dari mana Pak? Saya nggak tahu, host. Oh, nggak tahu ya. Itu enggak ada itulah Allah menciptakan bumi kan keadaan kosong. Iya, airnya itu datang dari gambaran dari peran Roh Kudus dalam penciptaan dunia Pak. Saya udah jawab Pak ya. Oh, ya, makasih host. Kenapa ya, izin turun host. Kenapa langsung turun Pak? Ya katanya gambaran. Oh udah turun. Gambaran. Bapak mau? Hah? Bapak mau ditanya tentang iman Bapak nggak? Nggak mau ya? Apa lagi? Ya tuna kok cek-cek. Pak. Kenapa diam Pak? Iya, host. Kenapa Bapak langsung terdiam 1000 bahasa? Boleh saya bertanya satu nggak Pak? Pak. Kalau bisa jawab, saya jawab host. Oke, kalau bisa jawab, Bapak jawab. Pertanyaan saya simpel aja Pak, sama Bapak ya. Saya mau bertanya sama Bapak di dalam, bentar ya. Ini aja, Pak. Saya mau bertanya dengan Bapak ya Pak ya. Bapak ada Al-Quran nggak di situ Pak? Ada, host, ada. Oke Pak, Bapak bukakan surat Yasin ayat 14. Saya harus uduk dulu, host. Uduk.
Wudhu dulu. Bapak Saya tidak nggak bisa. punya wudhu. Iya. Oh, Bapak nggak Iya. bisa wudhu dulu ya? Iya. Oh, Harus berwudhu. jadi nggak bisa. Pegang Oke, Al-Quran berarti itu. saya nggak boleh bertanya yang ada di dalam Al-Quran. Oke, nggak apa-apa karena Bapak nggak berwudhu. Oke, tanya yang lain aja. Saya tanya yang lain aja. Ini Bapak nggak perlu berwudhu kalau pertanyaan ini. Oke, Pak. Saya harap Bapak sudah memahami iman Bapak dengan benar ya. Pak, ada 10 malaikat yang wajib diimani di dalam Islam. Bapak hafal 10 malaikat itu, Pak? Malaikat itu yang hafal itu ya Malik, Jibril gitu. Oke, salah satunya malaikat Ridwan, betul Pak? Oh iya. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu kerjanya apa Pak? Tugasnya apa? Lupa, Os. Oh lupa. Oke Pak ya. Jadi malaikat Ridwan itu adalah penjaga pintu surga. Ya Pak ya. Malaikat Ridwan itu penjaga pintu surga. Nah pertanyaan saya Pak. Coba Bapak tunjukkan di dalam Al-Quran atau hadis di mana tertulis malaikat Ridwan. Di hadis. Belum tahu, Os. Oh belum tahu, ya udah ya. Itu. Ya udah kalau memang belum tahu, terima kasih banyak ya Pak sudah berdiskusi ya. Terima kasih banyak Ya, ya. ya. Oke. Ya, makasih banyak, Ya. Os. Jangan kebanyakan selamat baca malam, Alkitab Os. Pak. Awas Bapak nanti bisa percaya Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Praise the Lord. Itu senyum. Iya, senyum Bapak itu menandakan kegembiraan hati Bapak. Ya kan senyumnya itu merona ya teman-teman. Saya kaget. Ada Alkitab di rumahnya teman-teman. Haleluya. Naik di rumah Arif pendeta kalau berani. Kenapa kalian yang nyuruh-nyuruh saya? Emang kalian itu siapa sih? Sebentar ya teman-teman sebelum aku naikin orangnya. Kenapa kalian itu suka sekali menyuruh-nyuruh saya naik ke komal orang? Perintah-perintah saya untuk naik ke komal orang. Kenapa nggak kalian suruh mereka naik ke room saya? Kan gampang. Kenapa kalian perintah-perintah saya? Lah memang kalian siapa? Lah memang kalian itu siapa? Itu silahkan kalian naik ke room saya. Silahkan kamu panggil Arif, naiklah ke roomnya Kesaksian Kristen. Itu kenapa tiba-tiba kalian jadi maklar diskusi? Kenapa? Itu ya kalian suruhlah mereka ke sini. Kenapa saya yang harus ke sana? Ya kan saya loh ada komal sendiri, saya ada pelayanan sendiri. Gitu loh. Lanjut teman-teman, lanjut. Boleh yuk teman-teman tap-tapnya tembusin 100k teman-teman, boleh ya. Khairul Uman, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Agamanya apa Pak? Islam? Nggak usah on cam, nggak apa-apa kan ya? On cam Pak, harus on cam Pak. Wajib on cam Pak. Dari tadi yang naik ke sini on cam semua Pak. Mohon maaf ya Pak ya, bukan saya mengatur-ngatur Bapak ya. Jadi biar ada batasan untuk kita Pak, ada batasan untuk Bapak juga, ada batasan untuk saya juga. Nah, kan enak ya kan. Kalau nggak salah saya sering lihat dia di room Mikana bukan sih? Maaf Pak, di sini saya di pinggir jalan, jadi Nggak ramai. masalah. Nggak masalah suara. Yang penting suaranya masih kedengaran aman-aman Bang. Siap. Jangan setengah-setengah begini Bang mukanya Bang. Kayak abang lagi kayak kita lagi video callan sama pacar baru itu loh Bang. Abang lihat lah perempuan itu kan setengah-setengah mukanya gitu kan. Full lah, ayolah. Saya loh full. Pakai Nah, handset, gini. nggak pakai handset itu nggak kedengeran. Dinaikin dulu volumenya Pak. Sudah dinaikin full 200%. Oke, silakan Pak. Tema Mau saya bertanya. Yesus Tuhan Pak. Mau bertanya tentang Yesus. Ya Yesus Tuhan Pak. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Ya, Yesus itu kan dilahirkan ya Pak, Betul. Bang.
Ya, dilahirkan dari Bunda Maria. Betul. Terus Yesus itu wafat, meninggal, bukan wafat, meninggal, mati. Terus yang nguburin Yesus itu siapa, Bang? Hah? Yang nguburin Yesus itu siapa? Bapak udah tahu cerita Tuhan Yesus itu sampai akhir nggak? Kenapa cuma ambil yang pas matinya aja? Ya kan pasti dikubur, orang mati kan pasti dikubur, Bang. Oke, saya jelaskan sama Bapak ya. Tuhan Yesus itu lahir dari seorang perawan Maria. Betul, karena Tuhan Yesus itu kan firman yang menjadi manusia Ya, dan kalau sepenuhnya manusia. menurut Islam kan Maryam, Bang. Ya, sebentar. Biar saya jelaskan dulu, Pak ya. Boleh Bapak di-mute dulu, Pak? Bapak di-mute. Ya, soalnya aku nggak pakai handset ini di telinga. Ya. Boleh Bapak mute sebentar biar aku enak menjelaskannya. Boleh Bapak mute bentar. Mute gitu gimana? Oke, saya izin mute. Saya izin mute dari sini ya, Pak ya. Sebentar ya. Oke. Ya, jadi jangan Pak, tetap dibuka kameranya, Pak. Kameranya tetap dibuka. Saya cuma mute aja, kameranya tetap buka. Oke, Pak. Jadi, Tuhan Yesus itu kan sang firman yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jadi Tuhan Yesus itu kan sepenuhnya manusia. Namanya manusia itu kan harus lahir dari seorang perempuan. Makanya Tuhan Yesus itu lahir dari rahim Bunda Maria. Tapi Tuhan Yesus itu bukan hasil dari hubungan biologis, tidak. Ya Pak ya, Tuhan Yesus itu bukan lahir dari hasil hubungan biologis. Nah itu, terus Bapak bilang tadi, saya nggak tahu pertanyaan Bapak ini arahnya kemana kan. Tuhan Yesus itu mati, siapa yang menguburkan? Apa esensinya Pak, pertanyaan untuk menguburkan Tuhan Yesus? Saya jelaskan sama Bapak, Tuhan Yesus itu mati dan bangkit di hari yang ketiga. Dan bangkit naik ke sorga. Kenapa yang diambil cuma cerita matinya aja? Padahal endingnya Berarti Yesus nggak dikubur ya, Bang? Sebentar Pak. Tuhan Yesus itu mati dan bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya Pak. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Kalau misalnya Tuhan Yesus sampai detik ini Pak, Tuhan Yesus nih ya sampai detik ini nih masih di kuburan, tidak bangkit, maka saya tidak akan percaya Pak kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga dan Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut, maka saya percaya Pak kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat. Siapa yang selamat, Bang? Apa Pak? Pengikut Yesus yang selamat dari siksa kubur itu siapa? Pengikutnya. Apa Pak? Maksudnya? Pengikutnya Yesus yang selamat dari kami ini siksa sudah diselamatkan Pak. Saya jelaskan. Di dalam Kejadian 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia itu kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah maka dari itu Pak, karena kami punya Tuhan yang adil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Tuhan Yesus itu mati di kayu salib Pak, untuk menebus dosa kami, untuk menebus kami sebagai orang yang berdosa. Makanya di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus itu menebus kami dengan darahnya yang mahal. Itu. Berarti pertanyaannya kalau pengikut ya, berarti kalau orang Kristen kalau mati berarti tidak berdosa ya Pak? Ya Pak. Apa Pak? Ya kami tidak mati di dalam kebinasaan Pak. Berarti orang Kristen kalau meninggal itu tidak berdosa. Ya kami tidak mati di dalam kebinasaan ketika kami hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Maka kami tidak mati di dalam kebinasaan. Kalau orang Islam ya Pak, kalau orang Islam
Kalau Oke, meninggal silakan. itu jawabannya wallahu a'lam, masuk neraka disiksa atau enggak kan wallahu a'lam. Kalau Islam tidak tahu. Oke, pertanyaan Gitu, saya Pak. Pak, siapa yang menyelamatkan kalian dari neraka Pak? Dari siksa api neraka, pertanyaan saya Pak. Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu tidak ingin umatnya disiksa. Oke, berarti yang menyelamatkan kalian dari api neraka itu adalah Nabi Muhammad. Pertanyaan saya ada dua pertanyaan. Nah, Tunjukkan di dalam Al-Quran Bapak kalau Nabi Muhammad itu menyelamatkan kalian. Sebagai tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran, tapi yang Nabi Muhammad itu kalau melihat umatnya disiksa di neraka, Oke. lalu Sebentar, Muhammad sebentar. itu meminta Sebentar, Pak. doa kepada Allah Sebentar, Pak. supaya Sebentar, Pak. diangkat dari api neraka itu. Oke, Gitu, sebentar Bang. Bang. Sebentar Bang Khairul Umam, boleh lihat layar saya Pak. Silahkan dilihat layar saya Pak. Silahkan dilihat layar saya. Ya. Hadis Muslim 4969. Sahih ini Pak ya, hadis Muslim ya 4969 ya. Pada hari kiamat Allah Telah Subhanahu wa bersabda taala pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, "Inilah penebusmu dari siksa api neraka." Hadis Muslim 4969. Hadis ini sahih. itu di mana itu Al-Qur'an? Hadis Pak, Bapak tahu hadis nggak? Hadis Muslim 4969. Tulisan Arabnya ada. Hadis Muslim silakan Bapak cek. Rasulullah bersabda pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, "Inilah penebusmu dari siksa api neraka." Silahkan Bapak baca sendiri di dalam hadis Muslim 4969. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hadis Muslim 4971. Nih, Bapak lihat lagi datanya. Karena orang Yahudi itu orang Sebentar Pak. Hadis Muslim 4971. Di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslim akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Nah ini Pak ya, lihat nih. Baca dulu di sini Pak. Bapak baca aja sini. Sekelompok dari kaum muslim akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Pertanyaan saya Pak, pertanyaan saya dari dua hadis yang saya bawakan. Ya. Kenapa yang menebus dosa itu orang Yahudi dan Nasrani? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tunjukkan saya di dalam Al-Quran Bapak kalau Nabi Muhammad itu menyelamatkan kalian dari api neraka. Silakan. Karena orang Nasrani itu, orang Yahudi itu orang kafir, Pak. Gitu. Lah, sebentar Pak. Bapak bilang tadi kan yang menyelamatkan itu Nabi Muhammad, ya kan? Nah, tunjukkan dulu datanya di situ. Tunjukkan dulu datanya di dalam Al-Quran Bapak, di mana? Pak, suatu saat pada hari Yaumul Qiyamah ketika Ya, tunjukkan. umat Nabi Muhammad disiksa di api neraka, lalu Nabi Muhammad akan berdoa kepada Allah minta pertolongan supaya umatnya itu diangkat dari siksa kubur atau diangkat dari siksa neraka. Oke, siap. Tunjukkan saya datanya di dalam Al-Quran Bapak. Saya tidak hafal. Aduh, tidak hafal teman-teman ya. Itu. Padahal Pak, sebentar, saya bukakan Pak ya di dalam Maryam 71. Maryam 71. Sebentar, saya bukakan data lagi Pak. Maryam 71. Surat Maryam surat keberapa lupa saya. Maryam 71. Bentar, saya carikan datanya. Sebentar ya Pak ya. Saya bukakan datanya, ini gangguan. Oke. Sebentar, Maryam itu Oke Pak, 19
ayat 71. Karena yang non muslim di Islam itu, yang non muslim itu kafir, Bang. Gitu. Oke. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewati dalam kurung sirat atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya. Oke, jelaskan itu. Jelaskan itu, Pak. Iya, Silakan dijelaskan. semua manusia pasti melewati Shiratal Mustaqim, Bang. Nah, terus Pada hari yaumul kiamah nanti kelak. lah Bapak bilang tadi ya, kalau Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang kafir ya. Oke, saya bukakan lagi di dalam Quran 2 ayat yang ke-62. Jadi gini Pak, diskusi bawa data Pak. Quran 2 ayat yang ke-62, surat Al-Baqarah ayat yang ke-42. Oke, saya bukakan ya Pak ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja dalam kurung di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan dalam kurung pasti mendapat pahala dari Tuhannya Pak. Orang Yahudi dan Nasrani mendapat pahala dari Tuhannya Pak. Tidak ada rasa takut menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati Pak. Itu di dalam Al-Baqarah ayat yang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Itu. Ayo. Yang menebus dosa orang itu orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi orang Nasrani nanti yang disiksa, Bang. Nah, kata Bapak tadi yang menebus Nabi Muhammad. Yang menyelamatkan Nabi Muhammad nanti yang berdoa kepada Allah minta ampunan untuk umatnya. Oke, tunjukkan datanya Pak. Kalau di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad saya itu tidak bawa, selamat. tidak ada data Bang. Saya lagi di jalan. Oke, berarti teman-teman Bapak di situ nggak ada yang punya handphone untuk menunjukkan datanya. Oke Pak, kalau Bapak tidak bisa berdiskusi menggunakan data, Bapak turun aja, mohon maaf. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Sebentar ya teman-teman, kita naikkan dulu ya teman-teman ya. Yuk teman-teman bantu tap-tap layarnya teman-teman, silakan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lama sekali. Oke, kita turunkan. Bentar ya, teman-teman ya. Kita naikkan yang lain. Teman-teman bantu tap-tap layar dulu, teman-teman. Teman-teman yang lain, daripada kalian menghujat, bantu tap-tap layar dulu yuk. Silakan, silakan. Oke, Nandi, selamat malam Nandi.
Nandi, minta naik tapi dinaikkan diam 1000 bahasa ya kan? Aneh-aneh kadang-kadang. Kenapa sih? Kenapa sih aneh-aneh sekali? Yuk teman-teman yang lain yang mau naik ya silahkan ya. Oke, selamat malam. Selamat malam, Bang. Bang Michael Patasina. Selamat malam, Bang. Agamanya apa, Bang? Kristen, Bang. Oke, ada yang mau disampaikan sedikit, Bang? Silakan, Bang, disampaikan dulu. Enggak. Mau tanya satu saja, ada 2 pertanyaan sih yang mau ditanya. Aduh, biar muslim dulu, Bang, ya. Yang Kristen nanti ya. Nanti kita buka komal khusus naikin orang-orang Kristen ya. Boleh, Bang, ya? Belum bisa kah? Iya, biar yang agama sebelah dulu yang naik, Bang, ya. Gitu. Boleh, Bang, ya. Nanti kita buka komal untuk diskusi dengan orang-orang Kristen. Biasanya hari Minggu itu, Bang. Orang-orang Kristen banyak, bahkan ada Frankie itu yang kuliah teologi, dia naik hari Minggu. Kita diskusi sesama Kristen. Oke, sih. Iya, Bang, ya. Oke, Bang, ya. Mohon maaf ya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tonius Dilau, selamat malam. Halo, selamat malam, salam. Oh, shalom. Agamanya Kristen, Pak, ya? Kristen apa Islam, Pak? Ya, Kristen ini, Pak. Oke, ada yang mau disampaikan sedikit? Kristen, Silakan. Pak. Boleh, ada yang mau disampaikan sedikit? Silakan. Aku mau menuliskan ayat hadis tadi itu, Pak. Soalnya saya mau mengajukan pertanyaan sama orang-orang muslim ini. Nanti Bapak DM saya, Pak, ya. Nanti Bapak DM saya ya. Saya berikan lewat DM ya, Pak, ya. Mohon maaf ya. Oh ya. Oke. Terima kasih Pak Sonius. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi gini ya teman-teman ya, saran saya ya. Ketika kalian punya data, jangan disalahgunakan terus untuk menjatuhkan iman lain, menghujat iman lain, jangan. Gitu. Kita punya data begini ya, kita punya data begini untuk kita bawa di dalam ranah diskusi aja. Itu. Dan tujuannya tidak saling menghujat. Itu. Ya kalau teman-teman mau minta datanya nanti saya kasih, bisa, saya kasih. Tapi jangan gunakan untuk hal-hal yang apa ya? Untuk hal-hal yang menjatuhkan iman lain, menghujat iman lain, jangan ya. Gitu. Siapa tadi? Rizky, kalau mau naik, lu naik aja Rizky. Kalau mau naik silahkan. Mau debat lo sama Bang Juma, berani nggak? Lah, datang lagi makelar debat. Makelar, ya kan? Aduh. Banyak makelar debat sekarang ya. Banyak sekali makelar debat sekarang ya. Itu kok suruh lah Juma naik ke sini, ya kan? Suruh aja naik ke sini. Itu. Kalau dia naik ke sini juga pasti saya suruh naik. Gitu. Silakan Bang Rizky Blatir naik aja. Itu kenapa kayak makelar gitu loh kalian ini loh. Kenapa kayak makelar gitu kan? Berani gak debat sama ini? Berani gak debat sama ini? Gitu. Alah, Mak. Janganlah jadi makelar ya kan. Suruh aja naik ke sini gak apa-apa. Ya calo debat. Bang Rizky Blatir, selamat malam. Selamat malam. Agamanya apa, Pak? Islam, Pak. Oke, boleh dibuka kameranya, Pak. Ayo kita diskusi santun, diskusi menggunakan data dan dalil, tidak untuk saling menghujat. Silahkan, Pak, dibuka kameranya. Iya, ini agak gelap soalnya nih, Pak, ya. Ya, enggak masalah. Iya. Tema saya Yesus Tuhan, Pak. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Oh, iya. Ya cuma satu Pak, pertanyaan saya Pak, saya cuma mau nanya ini satu. Apa kuncinya mau masuk surga gitu Pak? Apa kuncinya mau masuk surga gitu? Percayalah Pak, kalau kita mau tidak mati Pak jangan ngerokok Pak, Pak jangan ngerokok Pak, jangan ngerokok. Oh iya. Itu nanti room saya kena pelanggaran. Oke, Pak, kalau kita mau tidak mati di dalam kebinasaan, kita mau hidup kekal, gitu kan? Kita percaya Yohanes 14 ayat yang ke-6.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Ya kalau mau masuk surga kan biasanya ada kuncinya gitu Pak. Lah itu Pak, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Itu. Atau saya tambahkan lagi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya. Supaya setiap orang yang percaya. Kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Tidak mati di dalam kebinasaan. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Terima kasih Pak. Soalnya ini gelap di sini soalnya Pak ya. Jadi nggak banyak pertanyaan gitu Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi silakan Pak. Udah gitu aja Pak. Udah, oke. Terima kasih banyak ya Pak. Selamat malam. Malam. Pasti Bapak ini bukan nggak mau ini teman-teman. Karena dia nggak betah, nggak ngerokok ya kan. aduh. Iya. Saya juga jujur ya. Rokok itu jadi pergumulan saya sampai detik ini. Masih jadi pergumulan saya sampai detik ini teman-teman ya. Tapi kita. Aduh, Nanda. Sinyal saya yang jelek apa sinyalnya oke? Halo Bang. Bang Nandar, selamat malam. Iya sebentar, aku tanya dulu nih, teman-teman sinyalku yang bagus apa sinyal dia yang jelek? Aku nanya sama penonton Bang. Teman-teman sinyal Bang Nandar yang jelek. Memang patah-patah Bang Nandar, memang patah-patah. Bagus, udah enak. Enggak, aku mau nanya dulu, bener nggak patah-patah? Teman-teman nge-lag ya? Aduh. Agak patah-patah Bang Nandar. Kapan Bang kita diskusi Bang? Masuk lagi. Apa? Terserah. Mau sekarang? Bahas apa? Jangan lama-lama. Siapa juru selamat? Tuhan Yesus lah Bang. Ya, ayo mari kita ada berapa juru selamat? Temanya siapa? Kan temanya siapa juru selamat? Ayo. Iya, siapa? Ayo. Saja juru selamat. Ayo, berarti konsep keselamatan. Ayo kita bahas tentang konsep keselamatan. Iya, enggak. Ya, jangan konsep selamat lagi, nanti muter-muter kemana. Udah, juru selamat aja. Kita jangan bahas selamat. Siapakah juru selamat? Ayo, siapakah juru selamat yang sebenarnya? Oke, siap. Iya, nggak apa-apa, boleh. Teman-teman, tolong nih. Saya yang sinyalnya jelek atau kena report ini? Nanti ujung-ujungnya aku lagi yang kena, akunya 4 katanya. Enggak, makanya aku kena report. Makanya aku tanya sama teman-teman. Aku tanya sama teman-teman, ini sinyalku bagus apa enggak? Itu saja permasalahanku, itu bukan masalah di report atau tidak. Kalau di report masih banyak akunku. Oke. Aku cuma tanya bagus apa enggak. Oke. Sudah siap HP-nya? Oke, teman-teman. Sudah siap handphonenya. Oke, siap teman-teman. Gaskan teman-teman. Sebentar Bang Nandar, aku izin ke belakang sebentar ya. Ya boleh. Pipis dulu boleh. Aku itu jujur ya teman-teman ya. Kalau sama Nandar itu deg-degan. Iya. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Mudah-mudahan deg-degan. Iya, siap. Karena dia habis upload video di YouTube-nya. Aku lihat kan dia lagi jadi ini. Dia lagi jadi pembicara ya kan. Teman-teman lihat kayak kok tahu sih? Ku promosiin tuh. Kurang apa? Oh iya. Iya, makasih ya Bang. Mudah-mudahan jadi jalan hidayah buat Abang. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya sekarang si Demian, si Olan juga dulunya bilang gitu. Dia sekarang Kristen teman-teman. Kita nggak tahu loh. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, boleh jadi dia masuk Islam. Kita tidak tahu hati siapa yang disentuh oleh Allah. Jangan remehkan dakwah sekecil apapun kontribusi kita. Yang mau berkontribusi tap-tap layar silakan. Yang mau kontribusi share silakan. Yang mau kontribusi, Bang saya nggak punya bunga Bang, saya
kontribusinya subscribe YouTube abang aja, silakan. Jadi jangan, saya nggak punya bunga bang, nggak punya paus bang. Silakan Anda bisa subscribe YouTube saya, itu juga kontribusi. Like, komen YouTube saya, share, itu juga kontribusi. Jadi kontribusi itu bukan hanya berupa bunga, gigip, enggak. Bang, saya nggak punya YouTube bang, saya doakan aja abang supaya menjadi orang kaya, sukses. Itu juga kontribusi. Nah, gitu. Jadi tidak ada kebaikan yang tidak bisa kita lakukan. Mendoakan itu kebaikan. Siap. Ntar bang ya, aku juga mau ngambil minum nih. Aku lihat abang minum kok jadi haus aku. Minumlah. Aku lihat abang minum jadi haus aku. Lupa minum, kalau aku belum minum. Oke, aku mau silakan. minum dulu ya bang. Tunggu sebentar ya. Oke, siap. Ya, sebentar ya. Ayo gaskan teman-teman. Ya, tap layar dulu teman-teman ya, boleh ya. Tap layar dulu. Tap layar. Kalau saya tiba-tiba rungkat berarti akun saya kena pelanggaran ya bang? Ya sama, pokoknya kalau aku tiba-tiba rungkat sama-sama pelanggaran. Ini sampai jam berapa ini? Jam 23 sekarang jam 2.35. Jangan sampai malam. Ya makanya sampai jam berapa kita tentukan aja. Jam 11 ya, jam 11 ya boleh ya. 23 ini 21.35. 1 menit. Ya sampai jam 11 aja. Ya sampai jam 11 aja. Aku kurang tidur soalnya. Aku nggak mau lagi debat sampai jam 2 karena kalau debat sampai jam 2 online sampai jam 2 itu tidurnya nggak bisa jam 2. Kita nunggu dulu nih. Aku orang. Iya karena aku orangnya nggak bisa kayak orang tuh nempel kasur langsung tidur. Aku nggak bisa loh. Aku tuh harus ini dulu gitu kan. Kadang dengerin Quran. Aja lah sambil siapin data. Nggak usah langsung aja deh. Kebanyakan. Oh ya udah sekali lagi teman-teman pemanasan. Lagi, ya kan? Pemanasan. Masih 1,5 jam, ya kan? Kita sambil siapin data ya. Ya, aku mah udah siap. Oh, udah siap, ya kan? Kok abang tahu aku jadi pembicara bang? Ya di YouTube-nya kan aku lihat tadi. Gitu. Iya. Itu pembicara aku pengen banget jadi pembicara tapi jadi debat gitu loh. Paham nggak maksudku? Debat. Aku kalau ya maksudnya pembicaranya narasumber. Aku kalau debat offline sama Nandar aku masih berani. Tapi nggak usah ada yang nonton. Jangan ada yang nonton gitu. Berdua aja sama moderator, sama timer gitu. Tayangkan secara live ya kan. Biar orang nonton lewat live aja. Aku berani debat sama Nandar. Enggak. Aku nggak seru itu mah. Nggak seru aku. Aku pengennya debat. Tapi kalau ada penontonnya males aku. Gitu.
Berarti mentalnya kurang kuat. Bukan kurang kuat. Nanti diteriak-teriakin ya kan? Ya nggak apa-apa, itu kan berarti mentalnya kurang kuat, Bang. Pemain sepak bola yang sangat jago, Ronaldo siapapun diteriakin, Bang, sama aja, Bang. Jadi itu berbicara tentang mental. Aku pengen banget jadi narasumber tapi debat gitu. Nggak apa-apa 1 lawan 1. 1H gitu. Iya, 1H. Aku pengen sama si Esra Soru, Bambang Nurseno gitu kan. Mau dengan Soalnya mereka. selama ini debat cuma sama Oki, RK. Si RK aja nggak berani loh sekarang sama aku. Bingung aku, kenapa aku? Bukan nggak berani, dia lagi fokus Bang, kali. saya sudah DM dia, sudah WhatsApp, saya punya WhatsAppnya. Wah, Nandar, donatur saya pada kabur gara-gara debat-debat sama. Loh, kenapa RK? Kamu licin katanya. Kamu licin. Loh, dibilangin, masa aku bohong, Bang? Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ya kan? Donaturku kabur gara-gara kamu. Kenapa? Kamu licin. Loh, kenapa licin? Kamu susah dijebak katanya. Kalau yang lain bisa dijebak, kamu nggak bisa dijebak. Itu si RK bilang gitu ke aku. Ya. Loh, bukannya Oten bilang kamu menang. Ya itu kan lip apa namanya itu? Lip service aja, apa namanya? Itu cuma ini aja, pemanis aja. Mereka juga tahu kalau kamu susah dikelabui lah. Ya. Kata saya biasa aja, sama aja, brother. Gak berani. Gak berani. Makanya gini, kalau kita dikasih sesuatu jangan ada MOU. Tahu nggak? Aku nggak pernah dapat donatur. Ya, maksudnya kalau kita dikasih ini, kadang ada orang itu sikap balas budi atau apa gitu. Oh gitu. Atau ada yang nyetir gitu kan. Ya, jangan sampai lah. Kalau ada yang nyetir gitu untuk apa? Seluruh alam untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tadi Anda buka sendiri apa itu rahmat. Rahmat di dalam KBBI adalah ampunan. Kita ganti nih. Nabi Muhammad diutus untuk menjadi ampunan bagi semesta alam. Kalau kita menggunakan standar KBBI yang Anda tadi baca barusan. Yang kedua, Anda tidak baca Quran surat Al-Imran 31, tidak memahaminya. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Ada simbiosis mutualisme. Kalau kamu mengikuti Nabi Muhammad, keuntungannya apa? Diampuni dosa-dosamu. Bukan hanya dicintai, diampuni. Jadi Nabi Muhammad itu penyebab dosa-dosa orang diampuni. Jelas di dalam Islam itu tidak ada yang mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa manusia, ya, itu hanyalah Allah. Begitu. Kalau dosanya itu habluminana, saya juga bisa mengampuni. Bang Oki bilang saya ganteng, Bang Oki saya ampuni Anda, saya maafkan Anda. Anda tadi mengatakan saya ganteng, padahal saya nggak ganteng. Tetapi dosa secara vertikal, habluminallah, itu Allah yang berhak mengampuni. Makanya tadi dikatakan Allah mengampuni. Bang Oki rupanya sudah maju kena, mundur kena. Bang Oki, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Makabe 1, Makabe 2, penyebab orang Yahudi meminta juru selamat itu bukan juru selamat rohani, tetapi juru selamat yang dapat membebaskan mereka dari keganasan penjajahan Roman Empire. Makanya kenapa mereka menolak Yesus? Karena Yesus tidak sanggup berbuat apa-apa untuk membebaskan mereka dari Roman Empire. 1. Yang saya tanya tadi adalah Obaja, nggak disentuh sama sekali teman-teman ya. Obaja 1 ayat 21. Yang saya tanya Bang Oki, coba perhatikan ini. Ya. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion, ya. Di dalam bahasa Ibraninya Fe'alu Moshiim. Akar katanya singularnya adalah Mosia, 1 orang. Karena ini banyak orang, juru selamatnya banyak. Moshiim. Behar Sion, ya, yang naik ke gunung Sion. Lispot et har Esau
pehaita la Yahwe hamluka. Pertanyaan saya, sebentar Bang, ini aduh si abang ini saya Obaja 1 ayat 21 yang saya tanya, siapa juru selamat di sini yang naik ke atas gunung Sion? Ayo, nggak dijawab sama Bang Oki. Bang, mau disadari atau tidak, diakui atau tidak, inilah penerjemahan LAI yang diduga membuat orang salah memahami kitab suci. Juru selamat itu banyak, dibilang hanya Yesus. Saya tanya, di mana bangsa Israel meminta juru selamat yang menebus atau yang menyelamatkan rohani mereka? Tidak ada. Makanya saya minta ke abang baca Makabe 1, Makabe 2. Orang-orang Yahudi oleh Roman Empire dipaksa memakan babai. B2 dipaksa meninggalkan Torah dibakar. Makanya orang Yahudi merintih sama Allah, ya Allah turunkanlah juru selamat yang dapat membebaskan kami dari penjajahan ini. Ketika Yesus diutus, Yesus tidak dijadikan pembebasan. Yang membebaskan siapa? Nabi Muhammad. Hanya orang Islamlah yang membebaskan Masjidil Aqsa dari Roman Empire, dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab yang digelari sebagai Al-Faruq. Yang membebaskan itu jeder. Islam lagi yang menang. Yang membebaskan Baitul Maqdis orang Islam loh. Jeder. Oke. Aduh Bang Oki, jawablah Obaja 1 ayat 21. Oke, saya jawab ya Nandar ya. Ya. Tenang Nandar. Sebentar Bang, ini aku tadi selesai. Sebentar. Ini aku selesai. Nanti ini Bang Oki. Ya kan? Ya. Habis itu setelah Bang Oki langsung closing. Nanti saya closing. Hah? Kenapa mau yang terakhir closingnya? Bang Oki setelah ya oke. Loh, tadi kan kesepakatan di awal yang opening pertama ya kan? Iya, berarti Bang Oki 10 menit gitu ya. Ini menanggapi menit selanjutnya. Oke, di mute dulu Nandar. Saya jawab singkat aja teman-temannya. Di dalam Obaja 1 ayat yang ke-21 penyelamat di situ. Di dalam bahasa Ibrani juga menggunakan kata Moshia. Jadi penyelamat di situ merujuk kepada seseorang yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari kesulitan dan penindasan. Di situ ya, itu Nandar. Jadi di situ merujuk kepada seseorang yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari kesulitan dan penindasan. Itu yang pertama saya jawab. Oke, Nandar berkata tadi kan, saya bawakan di dalam 1 Yohanes. Dia akan berkata, yang saya mau perkataan Tuhan Yesus katanya. Di mana Tuhan Yesus menyelamatkan seluruh dunia. Habis ini perkataan siapa lagi yang ditanyanya? Nandar, kalau Alkitab kami itu sempurna Nandar. Kami sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan Nandar. Yohanes 12 ayat yang ke-47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, ini tulisan merah ya Nandar, perkataan Tuhan Yesus ya. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saya ulangi Nandar. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Di sini ada kata dunia Nandar. Melainkan untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan dunia. Jeder. Terus Nandar bilang ini tulisan siapa lagi nanti? Nandar minta perkataan Tuhan Yesus. Saya tunjukkan di dalam 1 Yohanes. Ditolak ya kan. Dicarinya perkataan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kami jelas Nandar. Tuhan kami datang itu Nandar. Untuk menyelamatkan seluruh dunia. Yohanes 12 ayat 47. Itu perkataan Tuhan Yesus. Nah Nandar bawa Ali Imran tadi ya. Nandar bawa Ali Imran. Jadi saya teman-teman. Saya harus buka ya. Tafsir Ali Imran itu apa sih? Di NU online aja saya buka teman-teman ya. Oke, saya bukakan. Surat Ali Imran ayat 31 diturunkan berkaitan dengan klaim beberapa kaum pada masa Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala menurut riwayat Ibnu Matsir dan Hasan Al-Basri. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya demi Allah kami mencintai Tuhan kami." Sebab sebagai jawaban atas pernyataan tersebut Allah menurunkan ayat ini.
untuk menguji kebenaran dan cinta kepadanya. Di mana di situ Nandar? Menebus dosa. Itu tafsir NU online loh Nandar. Atau Nandar salahin aja. Saya bawakan tafsir NU online untuk Ali Imran 31. Situ menebus dosa. Itu. Yang saya bawakan NU online Nandar. Tentang Ali Imran 31. Jeder Nandar, jangan panik Nandar, santai aja. Itu. Nah, saya masih minta datanya sama Nandar. Saya masih minta datanya sama Nandar. Sampai detik ini Nandar belum mampu menjawab pertanyaan saya. Itu. Nandar yang bernarasi ya kan. Kalau yang saya bacakan tadi mengampuni. Karena mengampuni Alkitab mengajarkan kami untuk mengampuni juga. Iya, demikianlah diskusi yang dapat kami bagikan untuk Anda semua, kiranya menjadi berkat dan tentunya menjadi pengajaran yang luar biasa bagi kita, khususnya iman Kristen, supaya kita tetap teguh di dalam Dia, karena hanya Dialah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Ya, banyak nabi palsu seperti Munandar ini, tetapi jangan menggoyahkan kita, karena namanya iblis biasa menggunakan data-data palsu untuk membuat umat Tuhan menjadi bingung. Tetapi puji Tuhan, dengan hadirnya para apologet, maka mereka bisa dapat membela iman Kristen dengan jawaban-jawaban yang sangat-sangat dahsyat. Ya, puji nama Tuhan, demikian yang dapat kami sampaikan. Dan doa kami, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berikan yang terbaik bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga kita selalu jumpa di channel ini. Amin.